Teman-teman dirahmati Allah, ada 5 kerugian ketika kita tidak menggunakan waktu jeda menunggu antara azan, maghrib, dan iqomah. Yang pertama, ingat, sesudah azan, kebiasaan kita langsung iqomah, langsung qamat. Nah, kerugian pertama dari 5, ingat yang kita panggil ini orang ada di masyarakat, ada di rumah sebelah, atau bahkan di RT sebelah, bahkan di kampung sebelah. Sehingga ketika sesudah azan langsung iqomah, mereka akan ketinggalan. Ingat, yang kita panggil ini bukan orang yang di dalam masjid, bukan orang yang sudah ada di teras masjid, tapi ada di masyarakat. Bukankah kita gunakan mic supaya jangkauannya luas, supaya orang mendengarkan azan dari rumah datang? Ini yang pertama. Ingat, waktunya digunakan waktu jeda supaya orang dari rumah masih ada waktu untuk datang. Kedua, waktu maghrib dengan isya itu ada 1 jam. Jadi jangan takut-takut menggunakan waktu menunggu sesudah azan dengan iqomah, kita pakai 10 menit. Kalau 10 menit kita tunggu terlalu lama, minimal 5 menit. 5 menit lah kita pakai jeda untuk menunggu jamaah. Karena waktunya luas, 1 jam. Banyak orang takut dengan menunggu 5 menit seolah waktu maghrib akan habis. Enggak, maghrib dengan isya itu 1 jam. Jadi sangat jauh. Kalau kita pakai 5 menit menunggu jamaah, maka tidak akan habis waktu maghrib. Itu yang kedua. Yang ketiga, makin banyak orang sholat, maka makin besar pahala. Bukankah dalam hadis, sholat 2 orang lebih baik daripada 1 orang? Sholat 3 orang lebih baik daripada 2 orang. Maka semakin besar jamaah, semakin banyak orang, maka semakin banyak pahala sholat jamaah. Sehingga itu, pakai jeda menunggu. Tunggu datang masyarakat, orang yang kita panggil. Yang keempat kerugiannya, antara maghrib, azan dengan iqomah, itu jeda yang waktu doa mustajab. Bukankah dalam hadis disebutkan bahwasannya antara 2 azan itu terdapat doa mustajab, da'watun ma turaddu, doa yang tidak tertolak antara azan dengan iqomah. Jadi ketika kita jadikan waktu 5 menit untuk menunggu jamaah, maka yang sudah ada di masjid pakai waktu dan peluang mustajab untuk berdoa, hajat dunia akhirat, minta kepada Allah. Tapi kalau kita habis azan langsung qamat, mana waktu doa mustajab yang kita manfaatkan? Orang yang ada di dalam masjid rugi tidak memanfaatkan waktu doa mustajab. Pakai sambil menunggu orang datang, kita berdoa di waktu mustajab tidak tertolak antara azan dan iqomah. Dan yang kelima, bisa jadi khususnya hari Senin Kamis. Bisa jadi orang berpuasa, ada yang mau makan kue, minum kopi, minum air kelapa dan macam-macam di rumahnya. Kasihlah waktu dia untuk berbuka puasa. Mana lagi dia butuh jalan kaki, mana ada yang naik kendaraan motor datang ke masjid, mana yang masih ada berwudu dan lain sebagainya. Butuh waktu untuk hadir memenuhi panggilan maghrib. Makanya para imam BTM, DKM, jadikan waktu jeda menunggu antara azan, maghrib, kemudian antara iqomat maghrib, jadikan kalau berat 10 menit ya 7 menit atau 5 menit. Kasihan orang yang puasa Senin Kamis, orang yang puasa 3 kali dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15 di bulan Islam, itu orang berpuasa, puasa yang lain, sehingga dibutuhkan waktu mereka untuk berbuka puasa, datang dengan sakinah, dengan tenang, sehingga kesempatan emas ini jangan sampai kita hilangkan dengan cara sesudah azan langsung iqomah. Kita panggil masyarakat untuk sholat, tapi kita tinggalkan untuk langsung iqomah. Wal'iyadzubillah, semoga insya Allah kesempatan ini kita bisa manfaatkan, kita bisa perbaiki masjid-masjid kita yang sudah ada, yang beroperasi dengan baik, dengan menjadikan jeda antara azan dengan iqomah, menunggu jamaah yang kita panggil tadi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.